Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, kita langsung saja menuju ke zona lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita awali video kita dari West Gate atau pintu masuk sebelah barat, di mana di sana juga saat ini sudah mulai dilakukan untuk pengaspalan. Kita langsung untuk melihat dari hasil pengaspalan atau pengerjaan yang sudah dilakukan di kesempatan sore hari ini, di mana kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama melihat dari kondisi dan capaian sejauh ini. Seperti yang kita lihat di sini di bagian area curb yang ada di sisi sebelah kanan trek lurus. Ya, jadi pengecoran yang dilakukan tadi siang bisa kita perhatikan. Untuk hasilnya sedikit lagi ya. Sedikit lagi akan terkoneksi di depan ini. Nah, di depan sana sudah terlihat untuk hasil dari pengaspalan yang dilakukan di area verge. Tetapi sebelum kita melihat untuk hasil kinerja yang sudah didapatkan, kita akan perhatikan dulu untuk hasil capaian yang ada di bagian sebelah kiri, baik di bagian gardu PLN maupun di bagian race control yang berada di sebelah kanan tersebut. Ya, seperti yang kita perhatikan di bagian sisi sebelah kiri trek lurus untuk sambungan dari pagar pembatas yang ada di sini sudah terlihat pengecoran di bagian kerangkanya. Tinggal dilanjutkan untuk pemasangan di bagian jaringnya atau safety fan tersebut. Di depan ini merupakan bangunan race control. Kita akan coba untuk lihat dari hasil kinerja di kesempatan sore hari ini. Ya, kita coba intip di bagian sisi dalam. Kita akan live-kan nanti buat kalian untuk melihat situasi yang ada di dalam. Seperti di video kita 2 hari yang lalu, kita coba masuk dan pengerjaan sudah sedikit lagi tentunya. Pemasangan granit maupun kaca sudah selesai. Tinggal lanjutan di bagian atap sebelah kiri seperti yang kita ketahui ya. Nah, di bagian tengahnya ini sudah sip sekali untuk atapnya. Yang digunakan di sini yaitu atap aspal bitumen ya. Jadi ada 3 lapis, yaitu lapisan pertama tentunya ditaruh multi triplek dulu. Setelah itu underlayment atau underlayer dan ditaruh untuk atap aspal bitumen seperti ini. Nah, di bagian sisi sebelah kiri yang kita lihat dari sini, kalau kita berada di sisi zona dalam, untuk lapnya sudah kita perhatikan. Nah, itu atapnya tinggal sedikit lagi tentunya akan selesai untuk pengerjaan di bagian race control yang ada di sebelah kiri ini. Lanjut untuk melihat di area belakang pedok seperti yang kita lihat di sini untuk di bagian kaplingan-kaplingan yang terus dilakukan untuk pengecoran lapisan kedua. Di depan sana masih terus berlangsung ya supaya bisa terselesaikan. Begitu juga untuk medical center sudah siap dan landasan helipad di sini sudah sip ya. Ya, jadi untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini sejauh yang kita pantau bersama-sama ya, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Konstruksi dan Pengembangan MGPA atau Mandalika Grand Prix Association, Dewianto Eko Winaryo mengatakan bahwa proses pengaspalan sirkuit Mandalika yang sepanjang 4,31 km sudah selesai 100%. Hingga saat ini progres keseluruhan sirkuit sudah mencapai 95%, ujarnya. Jadi pengaspalan main track itu sudah selesai di Mandalika ya. Kita juga sudah menyambungkan antara main track, kata Dewianto dalam keterangannya Rabu kemarin. Menurut progres di lapangan saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Kendati demikian, terdapat beberapa pengerjaan lain yang masih belum diselesaikan secara sempurna ya, seperti pemasangan untuk pagar pembatas, outer surface road,
inner surface road ya, dan pengerjaan area run-off serta area tower race control, ujarnya. Dia menargetkan proyek ini rampung untuk konstruksi pada 30 September 2021 mendatang. Jadi tinggal sedikit lagi yang bisa kita selesaikan, insya Allah 30 September itu adalah target kita untuk bisa selesai semuanya, termasuk juga dengan pagar outer maupun inner surface road. Untuk diketahui, sirkuit Mandalika mulai dibangun pada Januari 2020 ya, dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar 3,6 triliun. Dana pembangunan sirkuit diperoleh dari pinjaman ya, ASEAN Infrastructure Investment Bank atau AIIB secara bertahap yang berlangsung hingga 2023. Presiden Joko Widodo berharap dengan terbangunnya sirkuit Mandalika menjadi sebuah titik awal pertumbuhan ekonomi baru yang secara agregat bisa memberikan dukungan kepada ekonomi nasional di Nusa Tenggara Barat. Kita tentu berharap ini akan menjadi titik awal pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia dan juga NTB, kata Jokowi saat meninjau proses perkembangan kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi kita berharap saja, semoga saja untuk progres pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika ini aman terkendali, tidak ada kendala ya. Karena seperti yang kita ketahui, untuk target kita yaitu akhir bulan ini harus terselesaikan untuk pembangunan yang ada seperti yang kita sebut tadi ya, di bagian trek lintasan maupun di bagian dinding pembatas dan race control maupun titik pengerjaan lainnya. Tinggal lanjutan nanti di bagian pedok, tapi bangunan pedok itu akan bentuk modular, cepat sekali dirakit, nanti dalam jangka 1 bulan sudah terselesaikan. Saat ini kita masih menunggu untuk material pedok OTW ke Lombok. Ya, kita melihat di sini untuk bagian tribun VVIP yang berada di Bukit Tikungan pertama. Seperti yang kita lihat di sini juga sudah mulai menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Untuk pemasangan di bagian kerangka atas ini sudah mulai dilakukan. Begitu juga untuk pengecoran di bagian slop atas, di beberapa tiang ini sudah terselesaikan. Di bagian sebelah kiri sana masih terus dilanjutkan supaya bisa terselesaikan untuk di bagian tribun VVIP tersebut. Selain itu juga untuk pengerjaan masih terus berlanjut seperti yang kita lihat tadi siang, pengaspalan di area verge yang ada di sisi sebelah kanan trek lintasan sudah mulai dilakukan ya. Seperti yang kita lihat di sini dari tikungan kedua menuju ke trek lurus sudah dilakukan. Jadi terlihat lebih indah tentunya untuk trek lintasan, lebih rapi kalau sudah terkoneksi dengan sempurna nanti di bagian area verge yang ada di sisi kiri maupun kanan sirkuit Mandalika ini. Begitu juga untuk pengerjaan area curb yang ada di sebelah kiri trek lintasan masih terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan. Seperti yang kita lihat di bagian trek lurus, saat ini sudah mulai dilakukan pengecoran untuk area curb tersebut. Begitu juga untuk tikungan-tikungan yang lain masih terus dilakukan perbaikan sedikit ya. Apabila dianggap kurang pas maka dilakukan pemotongan supaya rapi untuk penempatan di area curb tersebut. Ya, jadi untuk pengaspalan di siang tadi tidak hanya dilakukan di bagian trek lintasan tetapi di zona dalam juga dilakukan pengaspalan. Kita akan coba melihat untuk hasil dari pengerjaan tadi siang di bagian zona tengah ini. Ya, seperti ini ya. Jadi sedikit lagi tentunya akan terkoneksi dengan sempurna di bagian jalur yang sudah dibuat di sisi kanan sana menuju ke sini ya. Dan akan dilanjutkan muter kembali di bagian kanan ini nanti akan terkoneksi menuju ke jalur yang sudah dilakukan pengaspalan kemarin. Jadi bentuknya nanti ada bundaran di bagian tengah seperti itu ya.
dan akan dibangun secara bertahap memang di bagian tengah ini. Maka dari itu untuk warga masyarakat masih tinggal di sini untuk sementara. Setelah nanti siap untuk digunakan, maka masyarakat di sini akan pindah secara mandiri tentunya. Saat ini sudah mulai dibicarakan ya, dan separuhnya sudah pindah, tetapi separuh masih ada yang tinggal. Apabila kita mengadakan WSBK nanti, tentunya akan ditata untuk masyarakat yang masih tinggal di tengah itu, untuk kelancaran dari pegelaran balapan yang akan kita adakan, yaitu di bulan November 2021 ini, maupun di tes pramusim MotoGP 2022 mendatang. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di sini. Kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7. Di sisi sebelah kanan juga saat ini masih terus dilakukan pengerjaan. Bisa kita lihat di sana sudah dilakukan lapisan prime coat. Artinya akan segera untuk dilanjutkan pengaspalan di sisi sebelah kanan yang ada di tikungan ke-8 menuju ke jalur entry atau jalur evakuasi nantinya yang akan terkoneksi ke outer service road maupun inner service road yang berada di tikungan ke-9 tersebut. Dan untuk tunnel yang berada di bawah tikungan ke-8 ini sudah siap juga, sudah digunakan tentunya ya. Banyak sekali masyarakat sudah lalu lalang lewat sana untuk menuju ke area pantai yang ada di depan sana. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk lapisan prime coat sudah dilakukan di sisi sebelah kanan yang ada di tikungan ke-8 menuju ke-9 ini. Begitu juga di bagian sebelah kiri untuk jalur entry sudah siap untuk diaspal. Dan di bagian sebelah kanan ini masih terus dilakukan perapian. Dan akan dilanjutkan menuju tikungan ke-10 di depan ini kalau kita lihat ya. Jadi semakin mantap tentunya dengan melihat kondisi dan situasi di kesempatan sore ini. Kita akan terus membagikan video-video terbaru buat kalian semua untuk kita bersama-sama mengetahui dari batas mana atau sampai mana untuk pengerjaan sejauh ini yang kita lihat di lintasan sirkuit Mandalika yang Indonesia punya ya. Jadi tikungan ke-10 untuk pembuatan di bagian landmark atau baliho besar nanti akan ditaruh di sana ya. Satu alat ekskavator terus menggali atau meratakan tanah di sana untuk pembuatan di bagian tiangnya nanti. Dan di tikungan ke-10 menuju ke-11 ini area grapple sudah terlihat rapi sekali. Begitu juga untuk area run off sudah sangat sempurna tentunya. Di sini sudah dilakukan lapisan ketiga. Tinggal pengerjaan untuk area purge di bagian sisi sebelah kanan yang masih belum dikerjakan ya. Dan di bagian sebelah kiri tikungan ke-12 juga ini masih belum terkoneksi. Jadi kita akan terus pantau bersama-sama untuk melihat dari kondisi yang ada sampai rampung nantinya. Kita lanjut untuk melihat situasi di sore hari ini, di mana kita berada di tikungan ke-13 ya. Di tikungan ke-13 ini yang masih belum ya untuk lanjutan pengaspalan di sisi kanan hanya sudah dilakukan lapisan pertama, dan di bagian sebelah kiri ini akan dilanjutkan untuk lapisan ketiga supaya tersambung semuanya. Jadi dari tikungan pertama menuju tikungan ke-12 untuk di bagian area run off lapisan ketiga sudah. Di bagian sebelah kanan tikungan ke-12 menuju ke-13 ini sudah ya. Tinggal dari tikungan ke-13 menuju ke-14 di sebelah kanan ini untuk lanjutan lapisan kedua. Dan di bagian sebelah kirinya untuk pengaspalan lapisan ketiga sampai tikungan ke-14 belum dilakukan.
Dari tikungan ke-15 menuju ke-17 di depan sana sudah tersambung ya untuk lapisan ketiga. Nah, jadi bisa disimpulkan tinggal sedikit lagi untuk pengerjaan akan terkoneksi dengan sempurna ya semuanya. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-17 yang kita bilang tadi. Untuk aspal lapis ketiga di sini sudah dilakukan. Tinggal lanjutan di bagian sebelah kanan yang terkoneksi ke area rumput ini masih belum dilakukan. Nanti akan terkoneksi menuju ke pengaspalan yang sudah dilakukan tadi siang ya. Di bagian sebelah kanan trek lurus tersebut. Di bagian tengah ini untuk taman yang sudah tampak tumbuh hijau tentunya. Semakin indah nantinya kalau sudah tumbuh dengan lebat semuanya di area rumput maupun di bagian sisi sebelah dalam tersebut. Jadi kita sudah upload full lintasan buat kalian semua. Kita sudah review ya untuk pengerjaan maupun target pengaspalan besok. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan saja untuk mega project ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Di tanggal 30 September nanti semuanya sudah rampung di bagian trek lintasan yang ada ya. Baik pengerjaan di area curb maupun di bagian area fudge yang berada di sisi kiri maupun kanan lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan kita sudah kembali di trek lurus di mana awal penerbangan kita untuk melihat dari situasi dan kondisi di kesempatan sore ini. Kita akan kembali besok untuk melihat dari target pengaspalan lanjutan ya yang sudah dilakukan lapisan prime coat, yaitu dari tikungan ke-8 menuju ke-9 tersebut. Mungkin apabila di narasi saya ada yang salah ya, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Semoga saja kita selalu sehat ya. Selalu jaga kesehatan ya supaya kita bisa menonton balapan nantinya. Untuk itu, salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.